Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Bioselmol, kelas pendidikan biologi B 2024, akan mempresentasikan materi fotosintesis dan juga kloroplas. Perkenalkan, nama saya Zalinda Salsabila Azhara dengan NIM akhir 001 dan juga rekan saya. Saya Briana Agusagita dengan NIM 014. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fotosintesis dan kloroplas. Bisa di next? Kloroplas ini kita ketahui bahwa kloroplas merupakan suatu organel penting dalam sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Selama pertumbuhan, tumbuhan ini melakukan kegiatan fotosintesis untuk mengelola segala macam unsur hara yang diperoleh sehingga tumbuh lebih besar dan juga lebih subur. Dalam proses ini, tanaman membutuhkan banyak sel berbeda yang berperan aktif dalam melakukan aktivitas fotosintesis. Salah satu organel tumbuhan yang berperan penting dalam fotosintesis ini adalah kloroplas. Kloroplas ini organel sel tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang sudah kita ketahui bahwa organel seluler kloroplas ini dimiliki oleh sebagian besar tumbuhan. Nah, kloroplas di sini ini memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda pada setiap jenis tumbuhan. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan struktur bentuk tanaman itu sendiri. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda, organel kloroplas ini memiliki fungsi yang sama. Tidak hanya itu, struktur yang membentuk kloroplas juga memiliki bagian yang sama. Masing-masing bagian tersebut bekerja dan saling mendukung dalam setiap kegiatan fotosintesis yang dilakukan. Kemudian next. Pada kloroplas ini dapat dilihat tadi bahwa merupakan organel bermembran ganda yang dimana organel ini dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan. Meskipun bentuk kloroplas ini sendiri dapat berbeda-beda tergantung dari bentuk tanaman itu sendiri. Kloroplas ini mengandung pigmen hijau klorofil yang bersama-sama dengan enzim molekul yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Di dalam kloroplas ini terdapat membran lain yang disusun menjadi kantong pipi yang disebut dengan tilakoid. Tilakoid ini ditumpuk membentuk struktur yang disebut dengan grana. Bisa di next. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang berwarna hijau di bagian luar ini merupakan membran bagian luar, yang berwarna merah di sini membran bagian dalam. Nah, ini tadi di bawah disebutkan bahwa tilakoid ini berbentuk bertersusun-susun beberapa susun yang disebut dengan tilakoid, yang dimana tilakoid ini akan membentuk sebuah granul. Nah, ruang antar membran ini kloroplas memiliki 2 unit membran seperti mitokondria. Setiap unitnya ini terdiri dari 3 lapisan, di antara mereka yaitu ada ruang antar membran. Nah, ini ruang antar membran. Ruang antar membran ini berfungsi untuk memisahkan membran luas dan dalam yang berukuran lebih dari 10 cm. Ruang antar membran ini terletak di antara membran luar dan juga membran dalam, tempat reaksi seluler yang penting seperti siklus Krebs, oksidasi asam amino, dan oksidasi asam lemak. Di dalam matris mitokondria ini terdapat materi genetik yang dikenal sebagai DNA mitokondria atau mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat anorganik, dan ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Kemudian ada membran bagian luar. Struktur kedua ini merupakan struktur membran yang paling lebar, di mana komponen ini digunakan untuk mengatur keluar masuknya material padat atau cair pada membran. Seperti pada mitokondria, kloroplas ini dikelilingi oleh membran ganda, yaitu membran luar dan juga membran bagian dalam. Membran luar ini sangat
bersifat sangat permeabel, yang dimana digunakan untuk mentransfer molekul yang lebih kecil dari 10 kilotadon tanpa selektivitas, dan menutup kemungkinan ruang intramembran ini antara membran dalam dan luar kloroplas ini dapat dimiliki karena lipatannya sangat sedikit dibandingkan dengan membran dalam. Fungsi membran luar ini yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat, karena dalam hal ini berlangsung fase gelap yang nantinya di dalam substrat ini akan mengandung beberapa grana. Masing-masing grana atau granul ini terdiri dari gugus tilakoid yang membentuk gelembung-gelembung dengan membran diskoid. Yang membran bagian dalam ini sering disebut dengan membran utama karena untuk membatasi stroma dan sitosol. Yang kemudian ada tilakoid ini yang berbentuk seperti gunungan roti ini, yang terdiri dari kantong-kantong pipih yang berfungsi untuk pusat reaksi terang. Struktur kloroplast ini juga bertanggung jawab untuk menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Tilakoid ini merupakan mengandung klorofil yang biasa digunakan untuk penyerapan cahaya dan juga untuk reaksi biokimia. Yang kemudian ada stroma. Di dalam stroma ini terdapat cairan tilakoid yang dimana bagian ini itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap dan menyimpan hasil fotosintesis berupa pati. Kemudian stroma ini digunakan untuk merujuk pada cairan pengisi ruang di kloroplas yang mengelilingi tilakoid dan grana. Kemudian ada grana atau granul ini. Grana ini tumpukan dari dibentuk dengan menggabungkan 2 hingga sampai 100 tilakoid ini menjadi satu. Grana ini dihubungkan satu sama lain oleh stroma trombus. Yang kemudian setiap butir ke stroma tilakoid ini memungkinkan semua grana berfungsi sebagai satu unit selama fotosintesis. Fungsi grana sendiri itu untuk meningkatkan luas permukaan tilakoid, membantu menyerap lebih banyak cahaya ke dalam klorofil. Kemudian bisa di next dulu. Bisa di next. Menggun. Kenapa? Nah, kemudian di sini gambarnya itu kan lebih kalau dilihat menggunakan dapat dilihat menggunakan yang lebih jelas ini tuh ada tilakoidnya ini berbentuk seperti benang. Kemudian grananya ini terlihat seperti hitam ini dikarenakan itu tumpukan grananya lebih banyak 2 sampai 20 sampai 100 biasanya tumpukannya ini. Kemudian ada stroma ini yang berbentuk seperti titik-titik ini. Bisa di next. Nah, kloroplas ini merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau, kuning atau merah yang berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Di dalam kloroplas ini juga terdapat pigmen fotosintetik yang disebut dengan klorofil. Stroma ini berfungsi menyerap energi cahaya yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia yang dibedakan menjadi 2, yaitu klorofil dan juga karotenoid. Next. Kemudian kloroplas ini tersusun dekat dengan vakuola sentral, yang dimana membran dalam kloroplas ini bersifat selektif permeabel serta merupakan tempat protein transport melekat. Fungsinya sendiri itu untuk memilih molekul yang keluar masuk dengan transport aktif. Next.
Nah, pada struktur kloroplast ini lebih jelas dibandingkan yang tadi, karena pada gambar ini dapat dilihat bahwa membran bagian luarnya ini dapat dilihat pada gambar ini berwarna hijau, ini berfungsi melindungi bagian dalam struktur kloroplast. Nah, pada gambar ini juga granumnya ini lebih banyak dibandingkan yang tadi, karena granum ini terbentuk sebanyak 2-100 gulungan. Kemudian granum ini kalau dipilah dapat dilihat seperti ini yang berwarna hijau yang bernama dengan lumen. Next. Struktur kloroplast ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama itu ada granum yang berperan sebagai tempat terjadinya reaksi vital. Yang kemudian ada stroma, yaitu cairan klorofas yang berfungsi menyimpan hasil fotosintesis atau pati, tempat terjadinya reaksi gelap, siklus Calvin. Stroma berisi enzim ribosom dan DNA. Sintesis protein ini dapat terjadi di ribosom dalam stroma. Next. Membran luar kloroplast ini bersifat permeabel yang berfungsi untuk melebarkan molekul-molekul untuk menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan bagian luar kloroplast. Permukaannya ini rata karena memiliki lipatan-lipatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan membran dalam. Fungsinya ini untuk mengatur keluar masuknya zat. Next. Pada stroma sendiri ini terdapat DNA, enzim untuk reaksi gelap, tempat terjadinya reaksi gelap, dan ribosom yang berisi air dan garam terlarut. Yang di dalam membran dalam ini berfungsi untuk menutupi daerah cairan yaitu stroma permeabel THD atau asam asetat, yang dimana di dalam membran ini pembentukan patinya itu lebih struktur dibandingkan yang bagian dalam, karena bagian dalam ini membrannya itu lebih utama dibandingkan dengan bagian luar. Hal ini dikarenakan untuk membatasi stroma dan sitosol. Next. Pada bagian tilakoid ini, sistem membrannya itu terdiri dari kantung pipih, yang dimana tilakoid ini nantinya sebagai pusat reaksi terang. Struktur kloroplast ini nantinya akan bertanggung jawab untuk menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Tilakoid ini juga merupakan situs yang mengandung klorofil yang biasa digunakan untuk penyerapan cahaya dan juga reaksi biokimia. Next. Selanjutnya, fotosintesis akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dalam menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula sederhana, yaitu glukosa. Istilah fotosintesis berasal dari akar kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menggabungkan. Persamaan reaksi dari fotosintesis yakni 6CO2, karbon dioksida, dan juga 12H2O air menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Nah, fotosintesis di sini, gambar di sini menjelaskan tentang proses fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida CO2 dan air H2O menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen O2 dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terdiri dari dua fase penting, yakni yang pertama ada reaksi fotokimia. Reaksi ini memerlukan cahaya matahari dan juga menghasilkan ATP dan juga NADPH dan berlangsung di tilakoid. Yang kedua ada reaksi termokimia, yakni berlangsung dalam gelap dan tidak membutuhkan cahaya matahari. Karena untuk fiksasi CO2 dan juga reaksi ini membutuhkan ATP dan juga NADPH dari hasil reaksi fotokimia tadi. Reaksi termokimia ini berlangsung di stroma dan juga menghasilkan karbohidrat. Fotosintesis di kloroplas.
Gambar ini menunjukkan struktur dan lokasi molekul klorofil yang terlibat dalam proses fotosintesis dalam kloroplas tumbuhan. Kloroplas adalah organel yang tempat berlangsungnya fotosintesis. Di dalamnya terdapat granum, yaitu tumpukan tilakoid yang berwarna hijau ini. Tilakoid sendiri fungsinya untuk menangkap cahaya matahari. Selanjutnya, ini adalah skema dari fotosintesis, yakni cahaya matahari ini pada reaksi terang membutuhkan H2O dan juga CO2 dan menghasilkan ATP dan juga NADPH. Dan ATP dan juga NADPH tadi ini diperlukan oleh reaksi gelap atau reaksi fotokimia untuk fiksasi CO2, tapi tidak membutuhkan cahaya untuk menghasilkan gula. Unit fotosintetik atau pigmen fotosintesis. Klorofil A dan juga klorofil B adalah spektrum cahaya ungu, biru, jingga, dan merah adalah cahaya yang paling kuat diserap. Karotenoid adalah pigmen kuning sampai jingga. Karotenoid adalah karoten dan juga xanthofil. Pigmen-pigmen ini fotosintesis ini mengelompok membentuk unit atau satuan yang disebut fotosistem. Dalam kloroplas, pigmen-pigmen mengelompok membentuk unit atau satuan yang dinamakan fotosistem tadi. Fotosistem ini memiliki kompleks antena pengumpul cahaya yang tersusun atas suatu kumpulan dari beberapa ratus klorofil A dan juga klorofil B dan juga molekul karotenoid. Ketika setiap molekul antena menyerap foton, energinya disalurkan dari molekul pigmen ke molekul pigmen lain hingga energi itu menemukan klorofil A yang terdapat di pusat reaksi dari fotosistem. Selanjutnya ada fotosistem pada kloroplas, digolongkan menjadi dua fotosistem, yaitu fotosistem 1, Fs1, dan juga fotosistem 2 atau Fs2 yang saling bekerja sama dalam penangkapan energi cahaya. Pada proses penangkapan cahaya oleh fotosistem 1 dan 2 terjadi efek fotokimia, yaitu penangkapan kuantum cahaya oleh molekul-molekul pigmen yang kemudian diteruskan pada pusat penangkapan atau pusat reaksi, sehingga pusat mampu melepaskan elektron. Fotosistem 1 ini meliputi klorofil A, klorofil B, pusat penangkap P700 atau penyerapan maksimalnya 703. Dan juga fotosistem 2 meliputi klorofil A, klorofil B, dan pusat penangkapan P680 atau penyerapan maksimalnya berjumlah 682. Selain pigmen, senyawa yang membantu proses fotosintesis adalah senyawa aseptor elektron, yaitu sitokrom, ferredoksin, plastoquinon, dan plastosianin. Nah, pada gambar ini, saat klorofil menyerap cahaya, pigmen fotosintesis atau klorofil, di sini ada granum dan juga pigmen dari fotosintesis ini, dan juga ada tilakoid membran. Pada bagian ini ditunjukkan yakni cincin porifirin atau porifirin ring, berfungsi sebagai kepala molekul klorofil yang mengandung atom magnesium atau Mg di tengahnya, yakni menyerap cahaya matahari. Perbedaan kecilnya itu CHO, di sini ada CHO digunakan untuk klorofil B dan juga CH3 untuk klorofil A untuk menentukan jenis klorofil. Nah, di sini ada hidrokarbon tail atau ekor hidrokarbon bersifat hidrofobik dan fungsinya membantu menempelkan molekul klorofil pada membran tilakoid. Apa yang terjadi apabila cahaya diabsorpsi oleh klorofil? Saat klorofil menyerap cahaya, elektron di dalamnya tereksitasi atau naik ke tingkat energi tinggi dan ditransfer ke rantai transport elektron. Ini memicu dua hal, yakni pemecahan air, fotolisis, dan juga menghasilkan O2 dan juga pembentukan ATP dan juga NADPH sebagai energi untuk reaksi gelap fotosintesis. Jadi cahaya yang diserap klorofil adalah pemicu awal proses fotosintesis. Fotofosforilasi atau reaksi terang. Proses pembentukan ATP terkait dengan cahaya dan transfer elektron dalam fotosintesis. Fotofosforilasi ada dua, yakni siklik dan juga non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik pada transport elektron non-siklik terjadi arus elektron bersamaan di dalam tilakoid, yaitu pada fotosistem 2, fotosistem 1, dan fotolisis air, sehingga dihasilkan ATP dan juga NADPH.
Pada fotofosforilasi siklik disebut siklik bukan karena bentuknya siklik, melainkan karena elektronnya kembali ke sumber semula yaitu P700 atau fotosistem 1. Kloroplast menerima cahaya dengan panjang gelombang di atas 680 nanometer. Fs1 menghasilkan ATP tanpa memberikan elektron untuk mereduksi NADP. Selanjutnya ada fotofosforilasi. Ini adalah skema dari fotofosforilasi ya. Ini adalah skema dari fotofosforilasi non siklik. Mekanisme terbentuknya ATP pada fotofosforilasi berdasarkan hipotesis kimia osmotik. Fotofosforilasi hanya dapat berlangsung karena energi cahaya menggerakkannya. ATP sintase atau faktor penggandeng FGF dan juga CF1 menyebabkan ATP terbentuk di stroma dan pengaliran H+ dari lumen tilakoid ke stroma. Pembentukan ATP menyebabkan pengangkutan H+ di lumen tilakoid. Ion H+ di lumen tilakoid berasal dari oksidasi H2O atau fotolisis air dan H2 pada transport elektron. Oksidasi ini menyebabkan konsentrasi H+ di lumen lebih tinggi dibandingkan dengan di stroma. Adanya perbedaan pH ini membentuk energi potensial kimia yang kuat untuk mendorong berlangsungnya fotofosforilasi. Proton mengalir lewat ATP sintase ke arah stroma. Arus proton ini akan menghasilkan energi yang digunakan dalam reaksi ATP plus Pi akan menjadi ATP plus H2O. Selanjutnya ada siklus Calvin. Siklus Calvin adalah reaksi fiksasi CO2 atau reaksi gelap pada fotosintesis yang berlangsung pada stroma. Reaksi ini dalam prosesnya tidak tergantung pada adanya cahaya matahari, tetapi tergantung pada suhu. Energi dalam ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi cahaya digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi karbohidrat. Karbon dioksida berdifusi dari luar daun melalui stomata ke dalam ruang antar sel, kemudian CO2 berdifusi ke dalam sel-sel mesofil hingga mencapai kloroplas. Enzim yang membantu adalah enzim RUBB karboksilase. Reaksi pertamanya merupakan reaksi antara CO2 dengan RUBB menghasilkan asam berkarbon 3 yaitu 2-ABG atau asam 3-fosfogliserat atau fosfogliserat acid. Dan selanjutnya sebagian ABG ini diubah menjadi karbohidrat. Gliseraldehyde 3-fosfat atau AFP merupakan produk fotosintesis sebagai bahan dasar jenis gula, tepung dan juga lemak, protein dan lain-lainnya. Jadi produksi ALPG akan digunakan untuk sebagian besar untuk melanjutkan fiksasi CO2 yakni siklus Calvin atau sebagian untuk sintesis glukosa, tepung dan juga lemak atau protein. Ini ada siklus dari siklus Calvin ya, ini skemanya. Terjadi di stroma kloroplas dan terjadi tiga fase utama. Fase 1 yakni carbon fixation atau karbon fiksasi ada enzim Rubisco mengikat CO2 dengan senyawa 5 karbon RUBB. Hasilnya adalah senyawa 3 karbon 3 PPA. Dan selanjutnya fase kedua ada reduction atau reduksi. 3 PPA tadi diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat atau G3B menggunakan energi dari ATP dan juga NADPH. Siklus ketiga ada regeneration of CO2 acceptor atau RUBB atau regenerasi RUBB. Sebagian G3B tadi digunakan untuk meregenerasi RUBB agar siklus bisa berulang. Proses ini juga butuh ATP. Hasil akhir dari siklus Calvin adalah dari 6 molekul CO2 akan terbentuk 1 molekul glukosa yang CH6 dan 12 fosfat. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada 2 faktor, yakni faktor luar dan juga faktor dalam. Dari faktor luar ada cahaya, yakni intensitas, kualitas, atau lama penyinaran. Pada yang kedua, yakni temperatur sekitar 35 derajat Celcius yang optimum. Dan juga ada air, fungsinya itu berpengaruh untuk membuka menutupnya stomata. Selanjutnya ada oksigen, terus karbon dioksida dan juga unsur hara. Selanjutnya ada faktor dalam yakni kandungan klorofil, morfologi dan anatomi daun serta akumulasi hasil fotosintesis. Jumlah klorofil akan menentukan kecepatan fotosintesis,
fisiologis, struktur anatomi dan morfologi daun, dan mempengaruhi fotosintesis terkait pada kecepatan difusi CO2 dan lewatnya cahaya pada mesofilnya. Kandungan glukosa yang tinggi akan menghambat reaksi fotosintesis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Zer bisa diubah ke slide yang foto fosforilasi yang non-siklik biar tak jelaskan sedikit. Nah ini pada fosforilasi non-siklik ini proses di mana elektron ini akan mengalir satu arah yang melalui rantai transport elektron yang nantinya akan menghasilkan ATP yang dimana ATP-nya ini berupa NADPH dan O2O. Kemudian tahapan proses fotosfosfirasi non-siklik ini yang pertama itu ada fotosistem yang dimana fotosistem 2 pigmen klorofil di PS2 ini menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer atau P680. Energi cahaya ini nantinya akan menyebabkan elektron tereksitasi yang akan dilepaskan dari PS2 ini. Yang kemudian elektronnya yang hilang dari fotosistem 2 ini akan digantikan oleh elektron ini yang nantinya akan menghasilkan fotolisis air atau pemecah H2O yang juga menghasilkan O2 dan H+. Kemudian rantai transport elektron ini akan mengalami tereksitasi dari fotosistem 2 akan melewati kompleks protein seperti plastokionen atau sitokrom B6F yang nantinya selama perjalanan ini elektron digunakan untuk memompa ion H+ ke dalam lumen tilakoid yang menciptakan gradien proton. Pada fotosistem 1 ini elektron dari rantai transport yang mencapai PS1 yang nantinya menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer atau P700. Elektron ini nanti akan kembali tereksitasi dan diteruskan ke peredoksin. Kemudian pada pembentukan NADPH ini terdapat elektron dari peredoksin ini digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH yang dimana dengan menggunakan bantuan enzim NADP+ reduktase. Hasil akhir dari fotofosforilasi non-siklik ini yaitu ada ATP yang dibentuk melalui fosforilasi yang menggunakan gradien proton. NADPH merupakan molekul pembawa elektron yang digunakan dalam reaksi gelap. NADPH ini nantinya akan digunakan dalam reaksi gelap yang kemudian O2-nya ini dihasilkan sebagai produk sampingan dari fotolisis air. Next yang fosforilasi siklik. Nah, pada fotofosforilasi siklik ini, proses alternatifnya ini di mana elektron hanya mengalir sekitar fotosistem 1 tanpa melibatkan fotosistem 2. Fotosistem 1 ini, pigmen klorofilnya terdapat dari cahaya ini akan diserap dengan panjang gelombang 700 nanometer atau P700. Elektron ini nantinya akan tereksitasi dan akan dilepaskan dari fotosistem 1. Kemudian rantai transport elektron ini akan melewati peredoksin atau plastikionin dan juga sitokrom dan plastosianin sebelum kembali ke fotosistem 1 ini. Selama perjalanan ini, energi elektron digunakan untuk memompa ion H+ ke dalam lumen tilakoid yang menciptakan gradien proton. Hasil dari fotofosforilasi siklik ini yaitu ada ATP yang dibentuk melalui fotosforilasi menggunakan gradien proton yang tidak ada NADPH atau O2 yang nantinya hasilnya akan digunakan oleh siklus Calvin.
perbedaan dari fotosporilasi non-siklik dan siklik, yaitu kalau non-siklik itu ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kalau pada siklik ini hanya ada fotosistem 1. Kemudian elektronnya mengalir satu arah kalau pada non-siklik. Sedangkan kalau pada siklik ini elektronnya akan berputar dan kembali ke fotosistem 1 ini. Kemudian produk yang dihasilkan dari non-siklik yaitu ada ATP, NADPH, dan O2. Nah, sedangkan pada siklik yang dihasilkan produknya hanya ATP saja, ADP saja. Kemudian fotolisisnya kalau di non-siklik itu terjadi dan kalau di siklik tidak terjadi. Nah, kesimpulan dari gambar 2 tersebut itu menggambarkan dua jenis fotosporilasi yang terjadi dalam reaksi terang. Fotosporilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Sedangkan produk utamanya produk utama itu fotosporilasi siklik hanya menghasilkan ADP. Kedua proses ini berlangsung di membran tilakoid, kloroplast, dan memanfaatkan energi cahaya untuk mendukung aktivitas metabolisme tumbuhan. Seperti itu, teman-teman. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.